Saya menjadi guru sejak tahun 2014 setelah lulus dari Institut Agama Islam Negeri Imam Bonjol Padang pada Fakultas Tarbiyah jurusan Manajemen Pendidikan Islam, program Studi Bimbingan Konseling Islam. Di tahun yang sama, saya melanjutkan pendidikan program magister di Universitas Negeri Padang pada Fakultas Ilmu Pendidikan dengan program studi bimbingan dan konseling. Sejak kecil, saya bercita-cita menjadi seorang pendidik. Alhamdulillah, Allah mudahkan semua. Saya menjadi guru di Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 4 Padang, Provinsi Sumatera Barat, sejak tahun 2014. Selama lebih kurang 9 tahun ini, saya menjadi seorang pendidik. Justru, saya yang banyak belajar dari peserta didik saya. Saya berusaha memahami kebutuhan bimbingan peserta didik saya, baik itu bimbingan belajar, bimbingan sosial, bimbingan karir, maupun bimbingan keluarga. Dan apa yang mereka inginkan dalam proses layanan bimbingan konseling. Karena menurut saya sebagai guru bimbingan konseling itu sangat penting kita dalami untuk mencapai tujuan layanan bimbingan konseling yang kita inginkan dalam proses layanan di sekolah. Motivasi saya untuk mengikuti pendidikan guru penggerak ini diawali dari niat saya. Saya ingin belajar dan berbagi, karena saya menyadari bahwa saya memiliki kekurangan dan keterbatasan dalam kompetensi yang saya miliki. Dan saya percaya sebagai pendidik, kita butuh orang lain untuk kita belajar dan berbagi praktik baik, sehingga keterbatasan dan kekurangan yang kita miliki dapat diminimalisir. Karena dengan maju bersama, melangkah bersama itu jauh lebih baik. Sehingga melalui pendidikan guru penggerak ini, saya bisa berkolaborasi dengan banyak orang, menyatukan pemahaman, menyamakan persepsi dalam mewujudkan mimpi. Oleh karena itu, melalui pendidikan guru penggerak ini, saya bisa belajar banyak hal-hal baru dari guru-guru hebat yang ada di Kota Padang. Pengalaman yang menarik saat mengikuti seleksi pendidikan guru penggerak itu menurut saya saat sesi praktik mengajar dan wawancara, di mana ini adalah pengalaman perdana bagi saya sendiri dalam melaksanakan simulasi mengajar secara daring. Jadwal saya kira-kira jam 5 sore dan tidak memungkinkan saya untuk melakukannya di sekolah. Dan berbagai pertimbangan sehingga saya membeli papan tulis untuk sebagai pelengkap saya dalam melaksanakan simulasi. Sesampai di rumah, saya bingung, tidak tahu mau taruh di mana. Akhirnya saya gantung saja menggunakan tali di kontak lampu. Nah, itu sangat lucu bagi saya. Begitupun dengan wawancara. Di sesi ini betul-betul melibatkan emosi saya. Saya banyak merefleksikan apa yang telah saya lewati selama menjadi guru. Ini yang sangat menarik bagi saya. Nah, kemudian dalam menulis esai pada dasarnya, sejak kecil saya sudah suka menulis. Yang sulitnya itu mengingat kembali apa-apa yang telah dilakukan di masa lalu. Sehingga saya membongkar dokumen lama seperti sertifikat-sertifikat waktu pelatihan dan lokakarya dulu. Kurang lebih 6 bulan saya mengikuti pendidikan guru penggerak ini, tentunya banyak sekali pengalaman yang saya rasakan. Salah satu yang paling menarik yaitu saat melaksanakan video conference dengan fasilitator dan para guru hebat dan calon guru penggerak lainnya. Yang di setiap bagian modul biasanya sampai 3 kali pelaksanaan video konferensinya. Bagian yang menariknya karena kegiatan videonya sering dilakukan ketika saya sudah pulang sekolah, tentu saya mengikutinya di rumah. Mencari posisi yang pas dengan jaringan dan sinyal yang kuat, membujuk anak agar tidak mengganggu, menyiapkan cemilan anak agar tidak rewel ketika video conference dilakukan. Dan itu merupakan tantangan bagi saya. Namun saya tetap semangat untuk menjalankan tugas saya sebagai calon guru penggerak. Kemudian ada beberapa kendala saya saat menyelesaikan tugas-tugas di LMS.
Di antaranya dalam memanajemen waktu saya antara tugas wajib di sekolah serta posisi saya sebagai istri dan orang tua di rumah. Saya masih ingat betul saat di akhir modul 2 saya dalam keadaan sakit, yang mana saat itu saya terbaring di tempat tidur. Namun saya tetap berusaha untuk menjalankan tugas saya sebagai calon guru penggerak dengan tetap ikut melaksanakan video conference dengan mematikan kamera. Dengan kondisi dan jadwal saya yang padat, saya tetap berkomitmen untuk menyelesaikan tugas-tugas di LMS tepat waktu, semampu dan sebisa saya. Alhamdulillah semua berjalan sesuai dengan harapan saya. Saat pendampingan individu, yang membuat saya terkesan adalah keramahan dan semangat dari pengajar praktik saya. Banyak sekali ilmu yang bisa saya contoh dan saya ambil dari beliau. Motivasi-motivasi yang diberikan kepada saya menambah semangat saya dalam menjalankan tugas sebagai calon guru penggerak maupun sebagai pendidik. Harapan saya ke depannya saya bisa menerapkan semua ilmu yang saya dapatkan di tempat saya mengabdi dan menularkannya kepada rekan-rekan guru lainnya, serta bekerja sama dalam memajukan pendidikan untuk mewujudkan pembelajaran yang berpihak kepada murid. Tetap semangat untuk guru-guru hebat yang ada di seluruh Indonesia. Semangat berbagi, semangat beraksi untuk mewujudkan merdeka belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Cutri Diatul Effendi dari Sekolah KPA. Guru pembimbing saya adalah Ibu Reni. Pendapat saya tentang Ibu Reni sangatlah bagus, dapat menginspirasi saya dan saya optimis dalam mencapai cita-cita saya. Sebelum Ibu Reni menyampaikan materi, sebelumnya kami melakukan permainan dan itu sangat membuat saya sama teman-teman lebih semangat. Terima kasih untuk Ibu Reni yang telah mengajar di kelas KPA ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Fetri Yendi, guru di SMK Negeri 4 Padang, juga wali kelas di kelas 12 MM. Di samping itu saya juga mengajar mata pelajaran produktif, yaitu produk kreatif dan kewirausahaan. Pendapat saya dengan Ibu Reni Zulianti sebagai calon guru penggerak di tempat kami itu sangat terinspirasi sekali, karena di samping beliau juga masih muda, motivasinya juga sangat tinggi untuk menjadi seorang guru yang lebih memiliki motivasi ke depannya. Apalagi dengan melihat beliau di kegiatan guru penggerak ini sangat aktif dan enak sekali untuk diikuti. Mana tahu dengan begini, dengan adanya salah satu dari kami di sini yang jadi calon guru penggerak bisa memotivasi teman-teman yang lainnya, dan jika bisa lolos di kesempatan berikutnya, kita juga akan ikut untuk itu. Harapan kedepannya dengan adanya calon guru penggerak di sekolah kami ini, yang pertama, satu, bisa memotivasi dan menginspirasi bagi teman-teman yang lain. Yang kedua, adanya berbagi ilmu atau sharing ilmu. Yang ketiga,
memunculkan atau inspirasi-inspirasi tentang metode pembelajaran sehingga proses PBM itu menjadi lebih menarik, lebih hidup, dan siswanya pun juga lebih semangat untuk belajar. Pendapat saya pribadi tentang Ibu Reni Zulianti sebagai calon guru penggerak di sekolah kami adalah dia sering sekali berbagi ilmu, pengalaman atau informasi kepada kami melalui grup-grup sekolah yang ada maupun grup-grup khusus di lingkungan di sekolah. Apapun yang dia ketahui di luar dia selalu berbagi info di sana. Selain dari share ilmu, pengalaman dan informasi di grup, Ibu Reni Zulianti juga sering memberikan pendapat atau pengalamannya, informasinya secara langsung, apakah dari kelompok-kelompok kecil atau sedang rapat-rapat di ruangan guru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ratnayanti. Saya sebagai wali kelas di kelas 3 DITF SMK Negeri 4 Padang. Pendapat saya tentang Reni Zulianti sebagai calon guru penggerak sangat menginspirasi sekali, karena di samping itu menambah ilmu juga memancing atau menginspirasi guru-guru muda untuk ikut sebagai calon guru penggerak tersebut. Nah, dengan begitu, dengan adanya calon guru penggerak tersebut, saya pribadi terinspirasi untuk ikut dalam kegiatan tersebut.